Hai. Nama saya Glory Indah Situmorang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uji rantes menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang uji rantes ini. Jadi, uji rantes ini berguna untuk menguji apakah dua harga dari variabel dikontrol memiliki random atau kelacakan yang sama atau tidak. Lalu, uji rantes ini termasuk kategori statistik non-parametrik, di mana data-data yang digunakan tidak mesti berdistribusi normal atau berskala nominal atau ordinal. Nah, untuk menentukan analisis ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu bentuk data yang dianalisis bisa bersifat normal, ordinal, atau scale. Kemudian kita bentuk hipotesis yang bisa berupa deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, di sini ada 30 data nilai ujian matematika yang akan kita gunakan pada uji rantes menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kemudian teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk di column name, kita ketik nilai, kemudian kita ubah desimalnya 0, kemudian di label, kita ketik nilai ujian matematika sesuai dengan data tadi, yaitu data nilai ujian matematika. Kemudian di alert, kita pilih center, kemudian di measure, kita pilih scale. Lalu kita ke data view, di sini kita input semua data yang ada di Word tadi. Kita copy datanya. Kemudian kembali lagi ke aplikasi SPSS, kita input. Nah, setelah kita input datanya, kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih lagi Legally Dialog, kemudian kita pilih Runs. Nah, setelah tampilan rantes ini muncul, kita pindahkan variabel nilai ujian matematika ini ke tes variabel list. Lalu kita klik option. Nah, di option ini, di statistik kita klik atau kita centang deskriptif dan kuartilnya. Kemudian di missing value, ini kita pilih exclude case test by test. Kemudian kita klik continue. Nah, di cut point, kita pilih median, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul hasil output-nya. Nah, semua hasil output ini, yang dua tabel ini kita copy, dan kita pindahkan ke Word yang tadi. Nah, untuk cara pembacaan hasil output-nya, pada tabel deskriptif statistik ini, N ini di sini adalah jumlah data, yaitu data kita tadi 30. Kemudian mean atau rata-ratanya itu 67,5. Kemudian standard deviation-nya yaitu 13,881, di mana standard deviation ini menunjukkan dispersi rata-rata dari data. Kemudian minimum datanya yaitu 41, kemudian maksimum datanya yaitu 94, kemudian kuartil bawahnya bisa kita lihat di sini yaitu 57,75, kemudian kuartil tengahnya atau disebut juga dengan median bisa kita lihat di sini 66, kemudian kuartil atas 79,25 bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke cara membaca tabel atau hasil output rantes ini. Nah, pada tabel ini, di sini ada test value atau disebut juga dengan median
yaitu 66. Kemudian case less than test value, yaitu adalah banyak data lebih kecil dari median sebanyak 14. Kemudian case more than test value, yaitu banyak data lebih besar daripada median, yaitu sebanyak 16. Kemudian total case, yaitu banyak datanya itu 30. Nah, number of runs-nya itu diperoleh 15. Number of runs ini bisa kita cari secara manual. Nah, gimana cara carinya? Jadi, number of runs ini diperoleh dengan membandingkan median pada masing-masing data. Nah, jika data itu lebih kecil dari median, maka diberi tanda negatif. Kemudian, jika data lebih besar atau sama dengan median, maka diberi tanda positif. Nah, tadi di tabel run test value-nya itu atau mediannya itu 66. Nah, kita carilah run test-nya. Untuk data pertama, 66 ini sama dengan median, maka dia diberi tanda positif. Ini termasuk run test pertama. Kemudian, 45, 49 itu lebih kecil daripada median, maka diberi tanda negatif. Ini adalah run test kedua. Kemudian 74, 80, dan 90 ini lebih besar daripada median, maka diberi tanda positif. Ini adalah run test ketiga. Kemudian 64, 57 itu adalah lebih kecil daripada median, maka termasuk run test keempat. Lalu 66 sama dengan yang pertama tadi, data pertama sama dengan median, beri tanda positif. Ini adalah run test kelima. Kemudian 54 itu lebih kecil dari median, maka bernilai negatif. Ini adalah run test ke-6. Kemudian 76, 72 ini adalah lebih besar daripada median, maka diberi tanda positif. Ini adalah run test ke-7. Kemudian 64, 52 ini adalah lebih besar dari median, lebih kecil dari median, maka diberi tanda negatif. Ini adalah run test ke-8. Kemudian 90, 94 ini adalah lebih besar dari median, maka ini adalah run test ke-9. Lalu ada 58, 60, 58 ini lebih kecil dari median, maka diberi tanda negatif. Ini adalah run test ke-10. Nah, selanjutnya ada 69, 79, 83, 66. Tadi mediannya adalah 66. Nah, untuk data ini ada yang lebih besar daripada median atau sama dengan median, maka ini maka diberi tanda positif. Maka ini adalah run test ke-11. Lalu 62 ini adalah lebih kecil dari median, maka diberi tanda negatif. Ini adalah run test ke-12. Lalu ada 82, 84 ini lebih besar dari median, maka diberi tanda positif sama dengan, maka ini adalah run test ke-13. Kemudian 52, 41, 62 ini datanya lebih kecil dari median, maka ini adalah run test ke-14. Kemudian data terakhir 76 lebih besar dari median, maka diberi tanda positif, maka ini adalah run test ke-15. Nah, untuk secara manual kita peroleh data run test-nya itu adalah 15, sama seperti yang ada di tabel. Diperoleh data run test-nya itu adalah 15. Nah, selanjutnya nilai Z. Nilai Z ini diperoleh dari, kalau di run test ini diperoleh itu yaitu min 0,162. Nah, nilai Z ini bisa juga kita cari secara manual. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa kegunaan nilai Z. Nilai Z ini berguna untuk menghitung nilai Z-score
yang menunjukkan seberapa jauh nilai pengamatan dari nilai yang diharapkan dalam uji rantes. Nah, kalau secara manual, rumusnya itu nilai Z sama dengan R dikurang mu kali R per sigma kali R. Nah, R di sini adalah jumlah range data, kemudian mu kali R ini adalah mean dari jumlah range data, kemudian sigma kali R ini adalah standard deviation dari jumlah data rantes. Nah, untuk jumlah data rantesnya tadi bisa kita lihat di tabel adalah total case yaitu 15 dikurang mean dari jumlah rantes data. Mean-nya itu adalah tadi di tabel deskriptif mean-nya itu 67,5. Mean di sini maksudnya adalah rata-rata dari case less than test value atau banyak data yang lebih kecil dari median, dan rata-rata dari case more than test value atau banyak data lebih besar dari median. Nah, rata-ratanya ini bisa dicari dari rumusnya itu adalah 2 kali N1 kali N2 per N1 tambah N2 ditambah 0,5. Nah, N1 di sini adalah jumlah data lebih kecil dari median. Kemudian N2 adalah jumlah data lebih besar daripada median. Nah, kalau kita lihat di tabel rantes tadi, case less than case value itu 14, berarti jumlah data lebih kecil dari median itu 14, N1, kemudian case more than case value ini adalah data lebih besar daripada median, atau jumlah data lebih besar daripada median itu adalah 16. Kemudian ini termasuk N2, maka kita buat itu 2 kali 14 kali 16 per 14 kali 16 ditambah 0,5. Nanti diperoleh rata-ratanya itu yaitu 15,433. Nah, dapatlah mu kali R-nya itu atau mean dari jumlah rantes itu 15,433. Lalu sigma kali R. Nah, sigma kali R ini tadi standard deviation dari jumlah data rantes dalam data. Jadi untuk mencari standard deviation-nya bisa dicari secara manual, yaitu rumusnya akar dari 2 kali N1 kali N2 dikali 2 N1 kali N2 dikurang N1 kurang N2 per N1 tambah N2 kuadrat, kemudian N1 tambah N2 dikurang 1. Nah, kita masukkanlah data-datanya. Tadi N1 yaitu 14, kemudian N2-nya itu 16, maka akar dari 2 dikali 14 kali 16 dikali 2 kali 14 kali 16 dikurang 14 kali kurang 16. Kemudian per 14 tambah 16 dikuadratkan, kemudian dikali lagi 14 tambah 16 dikurang 1. Nanti diperoleh standard deviation-nya itu adalah 7,1748. Nah, setelah diperoleh semua nilai R, mu kali R, dan sigma kali R, kita substitusilah ke rumus nilai Z tadi. Maka nanti nilai Z-nya itu 15 dikurang 15,433 per 7,1748. Nah, nanti diperoleh nilai Z-nya itu adalah min 0,162. Nah, berarti sama dong. Seperti yang di tabel, kalau cari secara manual,
yaitu min 0,162, kemudian kalau dapat dari hasil outputnya itu sama, nilai Z-nya itu min 0,162. Lalu selanjutnya itu kita mencari apakah data itu bersifat random atau acak, atau data tersebut bersifat tidak acak. Nah, untuk mencari data bersifat acak atau tidak acak, kita buat dulu hipotesisnya. Nah, kita buat hipotesis yang kita ajukan. Kita buat H0-nya itu adalah nilai ujian matematika mengikuti pola random atau acak. Kemudian H1-nya itu adalah nilai ujian matematika tidak mengikuti pola random. Kemudian kriteria yang kita gunakan untuk pengujian hipotesis ini, di mana H0 ditolak jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian H0 diterima jika probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kita ujilah hipotesisnya. Nah, untuk mencari uji hipotesis ini, kita bisa lihat di tabel rantes. Di sini kan ada significant two-tails. Nah, significant two-tails-nya itu diperoleh yaitu 0,871. Nah, 0,871 ini lebih besar dari 0,05. Maka, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis tadi, H0 diterima. Maka kesimpulannya yang kita peroleh yaitu nilai ujian matematika mengikuti pola random atau acak. Sekian materi yang saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.